Saya mau bagi tips nih, bagaimana sih caranya kita trading di saham-saham lapis legit? Tentu saja, pertama kita harus tahu ya, saham-saham lapis legit ini seringkali bergerak sesuai momentum aja, dan momentumnya kadang-kadang kita nggak tahu momentumnya pendek apa panjang, ya kan? Apalagi beberapa emiten yang lapis legit ini kemarin sempat rally, terus koreksi cukup dalam, dan ini mulai mantul. Nah, mantulnya ini kita tidak tahu apakah bisa sampai breakout atau cuma mean reversion aja. Artinya apa? Mean reversion apa? Jadi titik balik cuma technical rebound aja. Halo, halo. Tes tes Pak. Ya, suara saya jelas ya. Ya jelas Pak, jelas. Suara saya aman ya? Oke. Yuk, Aman aman aman, aman. aman, suara aman. Suara Baik. saya gimana teman-teman? Teman-teman yang di ini, yang di IG, suaranya udah jelas? Harusnya jelas sih Pak. Oke. Ya, selamat datang Mantap. semuanya ya. Sama-sama investor dan juga dari Winner Stock. Kita balik Ya, lagi nih hari ini sama Pak Erwin. Apa ya, kabar Pak? semangat. Sip. Ayo, ayo, mari merapat yang belum. Ayo ayo semuanya. Dan sebelum kita mulai mungkin gini, yang teman-teman kalau ada yang mau nanya segera ya cepet-cepetan ya karena dari yang sudah-sudah kita nggak bisa bahas semua ya, Steven ya. Kebanyakan Pak. Kebanyakan. Jadi siapa cepat dia dapat nih kita bahas nih. Udah langsung ada nih Pak. Iya. Oke. Oke. Yuk buat Bal- mempersingkat waktu mungkin Steven kita mulai yuk. Balik baik-baik Pak. Oke. Oke. Selamat datang semuanya teman-teman investor ya dan juga dari Winner Stock. Kita hari baik lagi topik bersama Pak Erwin Supandi. Bapak kabar baik ya Pak ya? Oke. Kabar baik, kabar baik. Langsung aja teman-teman kalau mau yang ada yang ingin bertanya sahamnya seperti apa, boleh langsung di chat di kolom komen ya. Baik Pak, untuk intronya kita nih Pak Erwin. Pak Erwin kalau kita lihat kayaknya di sesi 1 hari ini kayak masih sepi ya Pak ya? Iya nggak sih Pak? Kalau kita lihat nih Pak. Iya nih, aduh kita dua hari ya kita mengawali minggu ini transaksinya di sesi satu ini lesu ya, kurang darah. Orang bilang kurang darah. Ya, kemarin lebih baik. Kemarin sesi satu masih ada pembukukan hampir 6,8 hampir 7 triliun. Hari ini lebih sepi lagi, cuma 5,6 triliun aja. Walaupun kita lihat ada beberapa emiten-emiten yang market cap-nya cukup besar, itu mulai ada ditransaksikan dengan baik. Sayangnya transaksinya kecil, volumenya kecil. Jadi kalau kayak begini ya kita ngeri-ngeri sedap juga nih. Besok apakah masih lanjut apa enggak? Bener-bener. Kemarin kalau nggak salah, kalau saya perhatiin ya, pas udah mau closing sesi 2 tuh kemarin blue chip tuh dinaikin tuh Pak. Seingat Nah, saya ya. Cuma hari ini sepi, ya, jadi agak agak was-was juga ya. betul, betul. Jadi kita untuk memberikan rekomendasi ke teman-teman yang market cap, saham-saham market caps ya, kita agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kita ketahui ya beberapa waktu belakangan ini investor asing ya net buy sell, net beli bersih, net jual bersih, asing masih membuka net jual bersih. Jadi ketika kita beli saham-saham yang pemegang market caps, ada banyak teman-teman kita yang mempunyai kekhawatiran, wah nanti masih turun lagi nih karena asing aksi jual dan sebagainya gitu. Jadi kita masih pada wait and see. Kalau untuk trading pendek, saya tidak menyarankan untuk ditubruk dulu nih ya emiten-emiten yang kemarin tuh waktu penutupan pada spike semua itu pada bilang wah apakah ini reversal beli. Iya. Saya bilang jangan dulu karena kemungkinan ini hanya aksi mengail di air keruh aja, mengambil kesempatan dalam kesempitan aja, ya kan? Mumpung sahamnya sudah pada longsor, sudah disupport, mungkin ambil kesempatan momentum technical rebound.
Nah, begitu naik dikit, udah pada jualan deh, teng 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 gitu. Jadi saran saya, kalau buat trading pendek, ya mungkin sesuai topik kita nih hari ini ya, saya ada share, saya mau bahas ya, bagaimana sih kita trading di saham-saham lapis legit, karena kita lihat yang volumenya bagus-bagus, yang naik, yang kenceng, yang volumenya menarik itu ada di saham-saham lapis legit. Nah, bagaimana sih cara trading di saham-saham yang lapis legit ini? Ya, ini saya mau bagikan hari ini kepada teman-teman semua nih. Jadi kan kita tahu banyak teman-teman yang portofolionya masih pada di kulkas ya, di freezer ya. Padahal saya nggak mau average down dulu, atau saya nggak mau cut loss, saya masukin peti es dulu. It's okay, nggak apa-apa. Nah, terus kita melihat pasti teman-teman kita semua pasti menarik ya lihat running trade, atau kalau enggak kita lihat saham di Bitover atau di apapun di platform online trading Bapak Ibu kan pasti lihat, wah banyak saham-saham menarik-menarik nih, kayak contoh ASHA, terus Esta kemarin, terus hari ini ada Raja ya, terus ada, wah banyak saham-saham nih yang kita lihat, order BP ya, yang saham-saham lapis legit yang wah menarik, lebih menarik gitu. Saya mau bagi tips nih, bagaimana sih caranya kita trading di saham-saham lapis legit. Tentu saja, pertama kita harus tahu ya, saham-saham lapis legit ini seringkali bergerak sesuai momentum aja, dan momentumnya kadang-kadang kita nggak tahu momentumnya pendek apa panjang, ya kan? Apalagi beberapa emiten yang lapis legit ini kemarin sempat rally, terus koreksi cukup dalam, dan ini mulai mantul. Nah, mantulnya ini kita tidak tahu apakah bisa sampai breakout atau cuma mean reversion aja. Artinya apa? Mean reversion apa? Jadi titik balik cuma technical rebound aja. Nah, strategi nomor satu adalah pastikan Bapak Ibu trading dengan dana yang terukur. Artinya apa? Jangan full amount, jangan masuk dengan dana yang super besar ya. Kalau saran saya maksimum 10% dari alokasi dari total porto. Namanya total porto saya ada 100 juta umpamanya, ya maksimum 10 juta saja. Kalau 10 juta total portofolio dana saya cuma 10 juta, Pak. Ya, 1 juta saja. Wah, terlalu kecil dong. Kita bukan masalah nilai kecil besar, tapi yang kita nilai adalah resikonya. Bayangin kalau tiba-tiba kita masuknya telat nih. Kan saya nggak tahu nih teman-teman semua tradingnya apakah sudah mengerti mana titik support, mana titik resistance, kan saya nggak tahu. Anggaplah kita FOMO, ya FOMO. Seringkali kan kalau trading saham gini kan kita sering FOMO. Nah, waktu kita FOMO, sahamnya di atas, kita kalau mau trading dengan 1 juta atau 10% saja, ketika dia tiba-tiba dibanting, kita hati masih cukup tenang, tidak deg-degan. Intinya di sini adalah mengendalikan emosi, ya, mengendalikan emosi. Jangan sampai ketika trading saham-saham ini kita malah bukannya tenang, jadi malah tambah deg-degan, itu malah bahaya, ya. Trading kita harus maintain, kita punya state ya, istilahnya istilah state apa yang bahkannya ya. Jadi kondisi psikologis kita dalam kondisi yang tetap tenang ya. Supaya apa? Supaya kita trading jadi bagus. Kalau kita berusaha-berusu, kita bahasa Jermannya kemerungsung ya, buru-buru bahasa Jermannya, Pak. Iya, bahasa Jerman itu ya. Nah, itu malah kurang bagus ya, malah kurang bagus. Jadi 10% saja dari total porto. Nah, itu satu. Terus kedua, kalau trading di saham-saham yang lapis legit, Bapak Ibu harus tahu kapan dia mulai berkurang volatilitasnya. Nah, itu ada namanya hukum momentum. Ya, kita harus tahu. Jadi, ada jam-jam di market yang Bapak Ibu silakan teliti. Dia waktunya volatil banget, dan ada yang tiba-tiba jadi cuma bergerak cuma mental pendek-pendek aja. Nah, ini saya kasih bocoran nih buat teman-teman nih. Hindari trading saham lapis legit di jam pagi dan menjelang penutupan. Karena apa? Itu berpotensi terjebak
FOMO ya, beli di pucuk. Saran saya kalau mau beli di tengah-tengah. Tengah-tengah itu di jam berapa sih? Sekitar menjelang penutupan sesi 1 atau di jam sekitar jam 2-an lah menjelang mau mau sesi penutupan. Jadi jam 11 dan jam 2. Ini tipsnya nih ya. Jadi bagi teman-teman semua kalau mau trading saham-saham yang lapis legit itu di jam 11 atau jam 2. Itu membuat kita sedikit lebih aman karena tidak terlalu volatile. Nah, itu Dan dua hal risikonya itu. pun lebih terukur ya Pak ya. Yes, betul, 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 betul. Nah, itu jadi itu dua itu hal itu. Kenapa? Itu saya rasa yang paling mendasar. Di luar itu sebenarnya ada beberapa teknik, tapi lebih kepada bagaimana cara cara melihat technical. Ini penting karena kalau saham-saham yang lapis legit tadi yang tier 3 ya, Ya, saham lapis 3 itu harus punya kemampuan untuk melihat momentum based on technical. Ya, itu nanti belajar di waktu yang lain. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin sesi, mungkin bukan ayo aja, tapi apa gitu ya, cara yang lebih spesifik kali ya, Stephen bisa ya. kita atur Pak. Betul, oke. Ya, Pak, berarti ini Pak, kalau misalkan ada yang bilang nih Pak, oh kalau misalkan dananya sedikit nih, cuma 10%, berarti kan cuannya juga sedikit tuh Pak Erwin, ya gak sih Pak? Berarti secara nggak nah, langsung tujuan dari lapis legit ini juga untuk melatih emosinya kita ya Pak ya? Ya gak sih Pak? betul. Ya, ini saya berbagi, kita sharing ya. Besar kecilnya profit atau besar kecilnya cuan itu jangan jadi hal utama ketika kita trading, ya. Jangan jadi hal utama. Ketika kita jadi hal utama, trading kita seringkali akan dipengaruhi, lebih sering dipengaruhi oleh emosional kita nanti. Jadi begini, saya istilahnya apa ya istilahnya? Jadi Gimana tuh Pak? paradox of choices kalau nggak salah. Apa? Saya pernah baca satu buku yang mana dia mengajarkan begini. Kalau kita ngejarnya profit, 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 ya kita ngejar profit. Ketika kita kan tahu nih, ada saham nggak mungkin cuma satu doang dong, ya kan? Ada beberapa contoh kayak hari ini umpamanya kalau ada ASA, ada BP, ada Gosco, ada apa lagi yang ada Bumi, ya, Palem ada Pak. Palm. Nah, ini ada anggap 5, anggap ada 5. Terus ada saham keenam nih, ada saham keenam Esta umpamanya, Esta hari ini koreksi. Kita pilihnya bukan 5 ini, tapi kita pilih yang satu ini karena ngejar cuan. Ternyata kita salah pilih. Yang lain 5 terbang, yang ini jelek. Nah, itu akan kayak pisau yang kita tusuk ke diri kita dan kita akan menyalahkan diri kita. Contoh, wah betapa bodohnya saya, betapa sialnya saya, betapa tidak beruntungnya saya. Nah, itu afirmasi kepada diri kita. Akhirnya apa? Trading kita hampir bisa dipastikan jadi jelek. Itu yang kita hindari. Jadi kalau kita trading, cuan betul. Siapa sih yang nggak mau cuan? Betul nggak? Iya. Tapi belum nomor satu, kita harus benar dulu. Benar dalam hal apa? Benar itu relatif pasti. Tapi benar dalam hal rules. Rules yang kita tetapkan. Trading plan. Ya, trading plan. Itu penting tuh. Strategi money management. Nah, itu kalau kita sudah atur semua, sudah sesuai, ya sudah sesuai, dan sampai meleset di salah-salah pilih saham, kita bisa berdamai. Kita bisa berdamai dengan diri kita bisa berdamai dengan mindset, apa psikologi kita bisa menerima dengan cut loss. Ini berlaku semua sih sebenarnya, nggak cuma saham gorengan saja. Pilih saham yang benar pun juga bisa begitu gitu loh. Itu sebabnya kita mengajarkan kepada teman-teman untuk menguasai dulu. Kita harus punya mindset yang benar dulu dalam berinvestasi saham atau dalam hal trading saham. Oke. Supaya kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau sampai harus cut loss, ya sudah cut loss. Seringkali yang terjadi adalah kenapa teman-teman ini banyak yang nggak mau cut loss adalah seperti tadi. Ketika kondisi salah pilih,
nggak mau Loss. cut loss karena merasa bersalah dan merasa udahlah saya jadi investor aja lah, diam aja lah gitu. Itu akhirnya membuat malah kadang-kadang kita jadi terjebak, bukannya ini tambah turun Oke, gitu. tuh inget ya teman-teman semuanya dari Pak Erwin. Mau saham lapis legit yang lagi dibahas, apalagi yang lapis legit ya Pak ya. Itu mesti Nah, disiplin tuh. Oke. betul. Nah, ini satu lagi tips. Kalau trading di saham yang lapis legit ini ya, yang lapis 3 saham gorengan apapun istilahnya, kita harus sangat-sangat disiplin. Karena ketika kita terjadi kesalahan, salah pilih saham atau apapun istilahnya ya, kita harus segera sadar dan harus kalau memang harus exit ya exit, harus keluar ya keluar gitu. Nah, satu tips lagi ini kalau ini lebih teknikal ya, ini lebih teknikal. Kalau saya trading saham yang gorengan, upside profit saya above 10%. Maksudnya saya kalau trading saham ini minimum profit saya harus 10% minimum. Tapi kalau turun, cut loss level saya 5%. Jadi kalau dalam pergerakan ketika saya memutuskan untuk entry dan ternyata dia minus 5%, saya harus disiplin untuk cut. Itu sebabnya saya nggak boleh trading saham di jam-jam volatile. Karena apa? Wah, Tenang itu sih ya ini Pak ya. banget. Ya, saya cari jam yang tenang, level stop loss saya 5%, saya pasang profit 10%. Oh, satu lagi nih. Wah, Ada satu banyak Pak. fitur di sini. Ya, banyak. Kita kasih tips semua nih. Ini daging nih, daging. Makanya nih. Nih, satu tips lagi. Ini ada satu fitur dari Henan Putirai yang sangat-sangat bagus dan saya sarankan bagi teman-teman kalau belum buka rekening di Henan Putirai mending buka dulu deh. Nah, Ini iklan dulu, iklan. nah, Pesan sponsor. boleh Pak, Pesan sponsor. dikasih tahu Pak. Nama fiturnya Ocho. Nama fiturnya Wah, Ocho. Nah, jadi one cancel other. Jadi ketika saya langsung beli saham, umpamanya contoh hari ini BP umpamanya. BP tadi trading sekitar harga sebentar ya, lihat dulu. BP 132. Nah, ini 132 itu harga tertinggi candle kemarin. Begitu dia break 132, langsung saya pasang entry 133, langsung saya set stop loss. Stop loss saya set di 124, langsung profit saya pasang di level 144. Itu langsung pasang Ocho. Stop lossnya 124, langsung pasang profit 144. Jadi mana yang terkena duluan, itu yang akan di wah. tradingin langsung. Jadi trading kita nggak di depan monitor terus. Berarti fitur ini sesuai dengan trading plan-nya Bapak ya? Disesuaikan harus, ya Pak? kan saya sudah bilang tadi, trading di saham ini salah satu tipsnya adalah harus disiplin, ya kan? Gitu. Nah, ini fitur yang Putira ini yang paling menurut saya paling berguna, gitu. Di ASA hari ini contoh di ASA ya. Sudah ada trading plan-nya Beberapa kali. Coba tuh Pak. Saya tadi di ASA saya pakai time frame 15 menit ya. 5 menit, sorry. Saya trading 5 menit dari pagi. Begitu beli, saya beli di level kalau nggak salah 304 ya. Langsung saya pasang profit taking 318 dengan level stop loss di level 300. Jadi begitu saya beli 304, jebret saya langsung pasang Ocho 318, terus pasang taking profit 318, pasang bawah 124. 300 tadi berapa tuh? Sorry, 300 ya. Begitu kena 318, jeret kejual. Langsung saya incar bawah lagi. Begitu dia turun di banting, saya beli lagi 304 lagi. Langsung pasang order jual. Nah, ini belum kena target lagi. Sekarang penutupan saya asal dari 312. Ya udah nunggu. Nanti kalau begitu dia kena 318 lagi, kejual lagi. Berarti satu hari ini saya sudah 2 kali trading di ASA gitu. Itu pakai Ocho.
Nah, Enak kalau menurut saya enak. berarti kalau kita rangkum ya Pak ya, untuk kita trading di saham lapis legit ini, yang pertama nih, berarti kita mesti sesuaikan dulu dananya ya Pak ya. Berapa Ya, ya. persen dari keseluruhan porto? Kalau dari Pak Heru tadi 10%. 10% paling Pak. Oke. Betul. Yang Betul. kedua, berarti mesti disiplin, yang berarti ada trading plan. Yes. Nah, Yes. yang ketiga berarti untuk menyesuaikan trading plan menggunakan Ocho HP Sekuritas, betul Pak? Yes, 100. Mantap, mantap. Oke. Oke, Mungkin kita bisa boleh jawab dicatat ya. ini pertanyaan nih. Ini jawab pertanyaan dulu deh. Ini udah Nah, jam ini 1.20 Pak. Makanya Pak. pertanyaan Oke, banyak nih. kita jawab nih. Ini saya bantu pin Pak. Oke. Raja Pak, resisten. Raja. Oke, apa nih? Pertanyaannya apa Raja? Raja tadi sempat kena separuh di 4%. Dia minta resistennya Pak. Wah, kalau Raja ini gini nih. Ini let profit run dulu. Kenapa? Oh. Karena saya lihat dia masih berpotensi naik nih Raja ini. Ini transaksinya cuma gini. Volume minggu ini sih masih kecil ya. Volume minggu ini masih kecil. Kalau saya pribadi, saya lihat ini udah terlalu tinggi. Saya bilang sell on strength sih. Saya bilang sih sell on strength. Oke. Agak ngeri-ngeri sedap. Ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Kalau saya bilang sell on strength. Tuh, oke. Ya. Pak Heri, Ya. sell on strength ya. Oke, yang kedua MTEK Pak. Oh, MTEK, MTEK. Nah, MTEK ini bagus ini MTEK. Pertanyaannya apa MTEK nih? Dia cuma tulisannya MTEK Pak. Oh, oke. MTEK ya. Profilnya Ini saya mungkin bagi. ya. MTEK saat ini target saya ya. Target MTEK saya ke konservatif ya, 1850. Nanti kalau dia bisa breakout 1850, target saya berikutnya ke 1940. Itu sementara target saya itu. Sebenarnya ada target muluk ya, ke 2000. Tapi seringkali kalau saya terlalu pasang kayak 2000 gitu, seringkali nggak nyampe. Jadi saya mending udah 1940 aja atau 1950 cukup gitu. Berarti menyesuaikan kondisi blue chip sekarang juga ya Pak ya. Yang market betul. besar gitu. Cuma gini, MTEK ini posisi lagi disupport banget soalnya saya lihat MTEK ini. MTEK ini kalau lihat weekly-nya ini lagi disupport banget. Ini sebenarnya bagi teman-teman karena kita bahasnya apa namanya saat ini adalah trading gorengan. Ya saya kasih teaser. Nanti di 2 minggu yang akan datang kita bahas ini deh. Strategi serok bawah umpamanya kayak gitu. Nah, ini MTEK ini menarik untuk kita serok bawah ya. Nah, MTEK sendiri saya pernah rekomendasikan kepada teman-teman itu di harga waktu itu MTEK di 1.700 itu udah mulai belanja waktu itu MTEK. Baik, itu untuk MTEK ya. Ya. Oke Pak, nextnya MDKA dan Inco Pak. Wah, ini menarik nih MDKA dan Inco nih. Kebetulan hari ini menarik ya. Nah, yang saya kurang suka dari MDKA hari ini dia ada gap. Sayangnya gap ini terjadi karena tidak disertai dengan volume yang tinggi. Ini hati-hati. Ya. Karena saya agak khawatir. Jadi gini, kalau trading itu kita harus melihat volume. Volume itu menentukan seberapa besar suatu appetite, maksudnya keinginan beli dari market gitu ya. Nah, saya bilang volume ini kecil, jadi tapi dia gap up, jadi lebih kesannya kayak ya sentimen aja karena sentimen aja sih saya bilang sih ya. Nah, Inco itu MDKA ya, jadi hati-hati ya MDKA. Nah, kalau Inco lebih mendingan. Satu, Inco mendingan karena apa? Posisi sudah oversold, sudah di bawah banget dan posisi ada di support. Ini oke. Itu satu. Kenapa saya lebih prefer Inco timbang MDKA. Kedua, dia tidak ada gap. lebih baik di bawah maupun di atas. Lain, kalau Antam hari ini dia nutup gap, nutup gap. Tapi kalau Inco dia nggak ada gap. Dia rapi, turunnya rapi nggak ada gap. Nah, kalau kita ngomong resisten di atas, dia itu nyaris nggak ada plafonnya. Ya pelan-pelan dia mungkin bisa naik. Mungkin ada plafon di level harga, saya lihat ada gap di level 6.700, sorry.
ada gap, tapi jauh di atas 6.700 dan ini sekarang 5.100. Berarti kalau Inco sampai mau nutup gap di 6.700 itu range-nya masih cukup besar ya. Itu saya lihat ya 30%, lumayan, upside-nya 30% ya. Jadi kalau Inco itu. Nah, sekarang kita bahas Antam nih kebetulan karena tadi saya sudah ada senggol sedikit Antam. Antam hari ini kena resisten ya. Antam hari ini kena resisten di 1640 which is itu adalah gap-nya dia. Nutup gap yang beberapa waktu kemarin. Nah, kalau nanti menjelang penutupan dia bisa tutup di atas 1640, nah ini kita bisa bernapas lebih lega ya. Oke, lanjut. ADMR kok. Wah, ini kayaknya deket loh Pak Erwin nih. Oh, dekat ini. Ya, ini dekat ini. Ya, ini ADMR ini oke banget ya. ADMR juga sama kayak Inco, mirip-mirip. Dia mantul di bottom support ya, udah oversold. Nah, sayangnya adalah ADMR di bawah masih menyisakan gap di level 1250-an sampai 1260. Itu yang membuat ada sedikit keraguan-raguan. Tapi sejauh ini dia terlihat ditahan di level ini. Jadi so far so good lah ya. Baru aman jika ADMR bisa naik di atas 1.800. Ini baru aman. Gitu. Jadi hati-hati ya. Saat ini saya yakin yang nanya ini baru masuk maksimum 30% alokasi dana. Silakan tambah jika ADMR bisa naik di atas 1.800. Gitu. Baik. Soalnya ininya sesuai dengan Pak Erwin waktu itu ya, masih ke sektor-sektor energi ya Pak ya? Iya, betul. Kita udah senggol komoditi ya. Oke, lanjut Pak Erwin, ada yang minta tolong bahas becap. Becap, ya. Becap ini ada geliat. Cuma sayangnya volumenya masih kecil. Kemarin beberapa waktu lalu sempat naik, sempat spike, tapi volumenya juga kecil, ya nggak terlalu signifikan. Dan hari ini juga kecil. Jadi itu yang saya bilang, kita jangan FOMO. Jadi kita harus perhatikan hari ini yang kalau ada spike, lihat volumenya deh. Kalau volumenya kecil, mending kita berdiri di pinggir lapangan dulu deh, gitu ya. Tunggu dulu ya. Begini, tidak trading sama dengan strategi trading juga gitu loh. Kita memutuskan untuk tidak berperang juga itu strategi kok, gitu ya. Baik. Gitu. Oke, ini kayaknya yang terakhir aja nih Pak Erwin. BBHI, ini agak beda ya, Bank Digital. Mirip-mirip lah, ini juga mirip-mirip, masih sideways, masih belum kemana-mana, ya. Saya lihat ini masih low, bahkan transaksi hari ini kecil banget, cuma 1,4 miliar. Nah, ini kita hindarin dulu. Ya, kita hindarin dulu. Nah, Pak Erwin, kalau misalkan kayak saham-saham yang volumenya kecil nih, berarti misalkan kita masih floating loss, lebih baik gimana tuh Pak Erwin? Kalau, ini good question sebenarnya, karena ini kebetulan ada juga yang nanya nih, beberapa yang nanya, sudah terlanjur cut loss atau posisi floating loss, apakah sekarang boleh average down atau boleh masuk lagi? Saat ini saya tidak menganjurkan teman-teman untuk mengambil posisi average down atau habis cut loss langsung buru-buru re-entry lagi. Naiknya hari ini, kalau saya boleh bilang, ini lebih ke arah technical rebound, bukan suatu mean reversion, ya, bukan suatu signal mean reversal atau technical reversal. Lebih pada ya technical rebound aja, mungkin naik maksimum sekitar 20% atau 15%. Nah, kita lihat saat ini sudah kenaikan berapa? Contoh Harum. Ini tadi yang nanya Harum. Harum hari ini naik sudah 9%. Kalau saya bilang tadi sekitar mean reversion sekitar 15% atau 14%, ya, berarti kan upside-nya cuma tinggal 6% lagi. Masalahnya adalah kita seringkali waktu masuk, kita expect-nya tinggi. Ini yang harus kita hindari sebenarnya. Ketika kita expect tinggi, pengen profitnya puluhan atau belasan persen, malah turun lagi. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Oke. Ya. Baik. Thank you Pak Erwin. Ya. Pak Erwin, tadi kan hari ini kan kita bahasnya saham-saham lapis legit ya. Boleh Pak Erwin spill saham-saham lapis legit yang bisa kita trade di sesi 2 ini Pak Erwin?
Oke, ini pas pas banget nih ya, pas banget. Ini ada yang di pin message nih, ada yang nanya Bumi, BP, Asa, Land. Wah, ini memang stok picknya saya hari ini. Dari tadi udah saya senggol-senggol. Tadi udah saya senggol loh. Yang cermat, yang teliti, mesti sudah kena semua. Ini dirangkum nih sama Bapak ini satu ini, Bapak Ayunanto nih. Oke, saya Bumi. Bumi kalau penutupan bisa naik di atas 80 itu oke ya, itu oke. Berarti besok berpotensi untuk lanjut ya. Terus kemudian BP. Nah, kalau BP ini yang saya bilang agak hati-hati ya BP ini. Karena BP ini naiknya sudah 11%. Padahal range-nya BP itu ada cuma di sekitaran 7,7%. Nah, tapi gini loh BP, saya bilang kalau nanti dia bisa breakout di level 145, nah itu berarti trennya bisa berpotensi untuk breakout level 153 ya. Kalau dia bisa breakout 153 itu akan bagus banget karena BP pada dasarnya membentuk pola tren pergerakan chart yang bagus ya. Terus kemudian ASHA nggak boleh salah sebut nih. ASHA itu sebenarnya ini saya sudah rekomen ASHA itu udah beberapa waktu yang lalu ya, dan ini sudah cukup tinggi. Dan saya sekarang lebih kepada tektok aja, tektok trading pendek aja. Sudah profit jual gitu ya. Karena apa? Dia ada gap yang mungkin jadi resistennya dia di level 345. Jadi saran saya sebelum 345 mending jual dulu deh, mending jual dulu ya, itu resisten. 340, 330, mending exit dulu. Itu asal. Kemudian terakhir adalah LAND. Nah, LAND ini menarik karena dia masih di bottom banget. Dia masih di bottom. Mungkin dari tadi 4 yang saya sebut tadi yang ditanyakan Bapak ini, saya lebih prefer si LAND ini. Karena apa? LAND ini lagi di support, lagi di bottom. Belum sampai dia naik kenceng. Masalahnya adalah volumenya volumenya kecil, masalahnya itu cuma satu, volumenya masih kecil. Kita cari yang volumenya besar supaya apa? Supaya kita dapat momentumnya bagus ya. Kalau trading di saham-saham lapis legit atau tier 3 ini atau lapis 3 ini, kita harus cari yang volumenya besar gitu. Transaksinya juga besar sehingga kita bisa masuk juga bisa keluar. Jangan sampai kita bisa masuk nggak bisa keluar. Wah, itu bahaya banget. Susah jadinya. Baik, thank you Ya, Pak Erwin atas insight-nya hari ini. sama-sama, Ingat ya sama-sama. teman-teman ya, untuk lapis legit, disiplin. Dan juga Disiplin. Bumi, BP, dan Land tuh tadi disebutkan Pak Erwin untuk trading Ya. sesi 2. Baik, Pak Erwin, kita balik lagi ke market ya. Thank you atas insight-nya Oke. Pak Erwin. Oke, thank you semua. Saya full sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Pak Erwin.